Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jannatul Rahni di Sosio Podcast. Baiklah, sekarang saya bersama dengan narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Livia Landri dari mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi PPKN. Prodi PKN. Udah semester berapa, Kak? Wah, masih mahasiswa baru, Kak. Masih baru-baru sih. Kakak di Padang ini tinggalnya bareng siapa? Ngekos atau bareng orang tua? Aku selama di Padang ini ngekos sih. Ngekos ya. Oke, kakak ngekosnya di mana? Aku ngekos di Jalan Cendrawasih nomor 33. Oke. Baik Kak, kan di apa ya? Di masyarakat itu kan sering ya Kak terjadi konflik. Terkadang konflik agama, terkadang konflik pribadi, konflik sosial. Jadi apa sih Kak itu konflik itu apa Kak? Oh, jadi konflik itu adalah bagian dari proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan emosi, perbedaan fisik, dan perbedaan kebudayaan. Yang dimana jika terjadi sebuah konflik ini akan menimbulkan emosi dari setiap kalangan yang menyebabkan sebuah konflik itu menjadi lebih besar. Nah, di konflik itu kan terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada konflik pribadi. Nah, di sana juga terdapat kayak misalnya beberapa individu ini bertengkar dengan salah satu individu. Lalu ada konflik rasial. Seperti Indonesia ini kan beragam dengan ras gitu kan. Konflik rasial ini terjadi akibat adanya perbedaan ras. Lalu ada konflik antara kelas sosial, yang dimana antara kelas sosial ini seperti berkonflik karena adanya perbedaan dari kelas sosial itu. Lalu ada konflik politik dan konflik internasional. Konflik internasional ini terjadi antar negara. Nah, konflik ini terjadi akibat dari adanya perbedaan keyakinan, perbedaan pendirian, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Nah, kan konflik itu kan Kak, gimana sih Kak solusi untuk menghadapi konflik itu supaya tidak terjadi lagi gitu Kak? Oh. Jadi untuk agar konflik itu tidak terjadi lagi, kita harus membuat suatu kesepakatan. Yang dimana kesepakatan itu akan menyebabkan suatu perselisihan menjadi suatu kedamaian. Apa sih salah satu contoh dari upaya menyelesaikan konflik itu Kak? Nah, salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik itu adalah integrasi sosial. Yang dimana integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda di dalam masyarakat. Yang dimana dapat menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang menyebabkan suatu keserasian gitu. Nah, integrasi ini terjadi karena masyarakat merasa mereka berhasil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi sosial ini terjadi dengan beberapa proses, yaitu seperti akulturasi, akomodasi, dan asimilasi. Akulturasi itu kayak masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi itu seperti percampuran masyarakat-masyarakat, dan akomodasi itu seperti sebuah proses untuk merelakan pertentangan yang dimana untuk menciptakan suatu perdamaian. Agar terciptanya suatu integrasi kan Kak, kita tuh harus menghimpun sebuah lembaga. Jadi apa sih itu lembaga Kak? Lembaga itu kayak suatu hal yang mengatur suatu rangkaian yang ada di masyarakat atau tata cara prosedur yang ada di masyarakat, yang dimana prosedur itu diadakan untuk mendapatkan sebuah keteraturan hidup. Lembaga sosial ini memiliki beberapa karakteristik nih, seperti memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib atau tradisi, usianya lebih lama, sehingga lembaga sosial ini terjadi dari generasi ke generasi, memiliki ideologi atau sistem.
Lembaga ini memiliki fungsi seperti menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pedoman, dan memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi kan ada tuh stratifikasi sosial kak. Menurut kakak apa sih itu stratifikasi sosial? Oh. Jadi stratifikasi sosial itu adalah di mana yang menjadi suatu pembeda di antara masyarakat, yang menjadi perbedaan secara hierarki gitu loh. Kayak ada kelas atas, kelas menengah, kelas rendah. Nah, stratifikasi sosial ini terjadi karena beberapa ukuran penggolongan dari masyarakat. Seperti ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan, di mana yang memiliki pengetahuan lebih tinggi lebih disegani oleh beberapa masyarakat. Apakah stratifikasi sosial dapat mendorong perubahan sosial kak? Menurut saya, stratifikasi sosial itu dapat mendorong perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu adalah segala perubahan yang ada di masyarakat, yang dimana mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini wajar dan alamiah yang terjadi di masyarakat gitu. Karena yang ada di masyarakat itu memang selalu berubah-ubah. Nah, perubahan sosial ini mempengaruhi sistem sosial. Perubahan sosial ini terjadi dengan beberapa teori, seperti teori siklus. Misalnya kayak masyarakat itu melakukan perubahan secara berulang-ulang. Terus ada teori linier, di mana teori linier ini mereka melakukan perubahan sama tapi menuju titik yang sama juga. Lalu ada teori gerakan sosial, di mana teori gerakan sosial ini dilakukan dengan melakukan proses yang panjang, seperti demo mahasiswa kepada anggota DPR. Lalu ada teori modernisasi, di mana teori modernisasi ini kayak adanya perkembangan yang ada di sini. Seperti contohnya itu kayak sekarang itu udah ada aplikasi-aplikasi. Misalnya kita mau pesan makanan tuh kan, GoFood. Nah, dulu kita jauh-jauh mau beli makan, sekarang kita tinggal pesan aja, kita tunggu di rumah. Nah, ada tuh. Lalu ada teori permasalahan, yang mana teori permasalahan ini terjadi akibat adanya konflik antara kelompok. Nah, perubahan sosial ini terjadi akibat beberapa faktor nih. Faktornya itu ada faktor penyebab, ada faktor penghambat, dan faktor pendorong. Faktor penyebabnya itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Lalu ada jumlah penduduk, di mana masyarakat Indonesia itu semakin lama semakin banyak saja penduduknya, kan? Lalu ada pertentangan, pemberontakan, ada pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar. Seperti masyarakat Indonesia ini mengikuti gaya-gaya dari tren masyarakat luar gitu, kayak mengikuti gaya-gaya fashionnya. Tapi nggak apa-apa sih, kayak Indonesia nggak apa-apa ngikutin gaya masyarakat luar, tapi yang baik-baiknya aja gitu. Lalu ada peperangan dan ada bencana alam, di mana perubahan sosial terjadi karena bencana alam, seperti misal tsunami. Nah, daerah itu akan berubah karena adanya tsunami itu. Lalu adanya faktor penghambat. Faktor penghambat itu seperti kurangnya hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lain. Lalu perkembangan ilmu teknologi itu ada di suatu tempat itu ada yang lambat, kayak daerah-daerah terpencil. Lalu ada sikap masyarakat itu masih tradisional, kayak suku-suku Dayak ya. Nah, mereka itu masih menegakkan adat istiadat yang ada di mereka. Lalu faktor pendorongnya itu kayak ada penemuan baru, ada jumlah penduduk, ada konflik, ada revolusi, dan motivasi berprestasi. Setelah saya berdialog dengan kakaknya, dapat saya simpulkan di sini yaitu tentang perubahan sosial. Jadi supaya perubahan sosial itu tidak terlalu signifikan, jadi diperlukan sikap kita yaitu keterbukaan terhadap teknologi. Jadi supaya tidak masih terlalu tradisional ya. Jadi perlu sikap keterbukaan dan menerima teknologi berkembang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut, tapi tapi harus menyaringnya juga, mana yang baik dan mana yang buruk.
Oke, terima kasih Ya, atas waktunya sama-sama. Kak. Sampai jumpa lagi di podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum.